Setelah mempelajari apa itu tidal datum dan bagaimana cara pendefinisiannya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tidal regime. Tidal regime ini merupakan sebuah definisi baru untuk kalian ya. Jadi ini bukan merupakan definisi-definisi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari apa itu tidal type. Jadi tidal type itu, sekali lagi saya ingatkan, lebih berbicara terkait frekuensi. Apakah sebuah pasut itu bersifat semi-diurnal, mixed, atau diurnal. Jadi berapa kali pasang, berapa kali surut dalam satu hari. Lalu kalau kita berbicara tentang tidal range itu lebih kepada dimensi vertikalnya. Jadi kalau pasang berapa tinggi, surut berapa tinggi, dan kita tahu kira-kira tunggang pasutnya itu berapa di satu area. Jadi lebih kepada dimensi vertikal. Kalau tidal regime, kita lebih berbicara terkait variasi spasial yang terjadi akibat perubahan muka air pada suatu area akibat pasang surut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin tadi saya ngomong akibat 2 kali, tapi intinya kalau misalnya kita melihat pasut gitu kan, kita melihat kapan pasang, kapan surut. Jadi ada perbedaan vertikal di situ dan ada perbedaan frekuensi juga. Frekuensi dalam arti waktu gitu ya. Dalam satu hari itu berapa kali pasang, berapa kali surut gitu ya. Jadi kita sudah tahu vertikalnya dan kita sudah tahu waktunya. Sekarang kita membicarakan dimensi horizontalnya. Jadi apa yang bisa kita saksikan langsung gitu ya. Jadi kalau kalian ingat gitu ya, mungkin di Pulau Pramuka kalian tahu bahwa ada satu area gitu ya di depan tempat kita naik kapal gitu di sekitar situ itu ada area yang memang kering pada saat surut dan dia basah pada saat pasang gitu. Nah, itu adalah tidal regime. Maka itu kita bisa lihat di sini gitu ya bahwa mungkin di pantai yang ini ya kita bisa lihat ada sekitar area seperti ini gitu kan. Dan kita bisa lihat bahwa di sini tuh mungkin di sebelah sini ya terutama itu areanya itu pasirnya kita lihat bisa halus-halus gitu ya, sementara yang di sini agak kasar. Jadi ternyata rezim tidalnya itu ya di sekitar sini gitu kan. Kalau misalnya dia pasang garis pantainya akan seperti ini gitu ya. Sementara kalau dia surut garis pantainya seperti ini. Kita sama juga dengan yang di sini ya, jadi ada garis pantai yang berbeda ketika dia pasang maupun surut. Dan terutama ini menarik kalau misalnya kita pergi ke utara Jawa ya, karena tentunya utara Jawa itu pantainya itu sangat-sangat landai. Jadi tunggang pasut yang kecil pun ya itu akan berefek cukup jauh gitu. Jadi kita bayangkan kita punya pantai yang landai ya, bayangkan seperti ini dengan pantai yang terjal. Kalau pantai itu landai, tentunya perbedaan dimensi segini gitu ya. Mungkin di sini. Nah, itu adalah pada saat pasang ya, sementara pada saat surut mungkin dia sampai sini. Jadi rezimnya itu jauh sekali. Oke. Sementara dengan perbedaan yang sama gitu ya, kurang lebih misalnya, dia itu hanya ada di sini dan di sini. Jadi ada perbedaan spasial gitu ya, atau perbedaan zona atau wilayah yang sangat besar gitu ya. Jadi berkali-kali lipat. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Oke. Ya, jadi mungkin saya akan memindahkan muka saya ya biar kalian bisa baca. Ya, mudah-mudahan sudah berpindah. Jadi di sini kita membahas the regime on the coastal area. Tentunya kalau kita membicarakan tidal regime, yang akan lebih banyak kita bicarakan adalah area pesisir. Karena di area pesisir sendiri lah kita bisa menyaksikan, oh berarti waktu pasang garis pantainya itu lebih dekat ke kita. Sementara kalau misalnya sedang surut, garis pantainya akan lebih jauh. Ada juga zona-zona yang disebut sebagai zona intertidal gitu ya. Jadi zona yang tadi saya bicarakan di slide sebelumnya, ya kita bisa lihat zona ini hampir selalu kelihatannya lebih basah dibanding yang lain, kurang lebih seperti itu ya. Nah, zona ini kita bisa sebut sebagai zona intertidal, di mana zona ini akan tenggelam pada saat pasang gitu ya, jadi tidak terlihat ya garis pantainya ada di dekat kita. Sementara dia akan surut gitu ya, akan kering pada saat surut gitulah kurang lebih. Akan kering pada saat surut, bukan surut pada saat surut ya. Jadi garis pantainya bergerak ke arah laut gitu. Jadi itu sekali lagi dinamakan intertidal zone.
Itulah kenapa mungkin di beberapa area di Indonesia paling tidak gitu ya, kalau kalian suka lihat foto-foto di Instagram, itu ada beberapa area di mana ada gundukan pasir yang dia itu benar-benar kelihatan pada saat surut, tapi waktu saat pasang dia itu benar-benar nggak kelihatan gitu. Itulah yang dinamakan sebagai zona intertidal gitu ya. Jadi lagi-lagi tentunya kita membicarakan karena kita membicarakan area gitu ya. Tentunya itu bergantung pada kapan sih highest tide itu berlangsung dan lowest tide itu berlangsung gitu kan ya. Dan nanti kita akan melihatnya dari frekuensi floodingnya gitu ya. Sebenarnya flooding di sini bukan banjir tapi lebih kepada frekuensi kapan sebuah area itu tenggelam akibat pasut, kira-kira seperti itu. Lalu tentunya dia memiliki relasi secara langsung terhadap tidal range dan tidal type. Tadi saya sudah jelaskan ya, type itu apa, range itu apa, jangan terbalik-balik. Nah, jadi kalau kita membicarakan regime, itu kita membicarakan inundation. Inundation itu mungkin definisi umumnya adalah kenaikan muka air gitu ya. Jadi tentunya tidal regime ini kita lebih membicarakan muka airnya itu akan naik setinggi apa sih di satu area gitu ya. Dan itu tentunya berkaitan dengan tidal range-nya berapa dan tidal type-nya itu seperti apa. Selain pada sifat-sifat yang terjadi di air, tentunya kita punya karena setelah kita juga sudah pelajari ya bahwa naik turunnya muka laut itu lebih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya astronomi gitu ya, yang sifatnya hubungan antara bumi dengan benda-benda langit, utamanya bulan dan matahari. Sementara ada juga efek dari area lokalnya gitu. Jadi ini yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana slope-nya gitu ya di pesisir pantainya ya. Tentunya sebuah area lagi-lagi kalau misalnya dia itu slope-nya sangat-sangat halus gitu ya, sangat-sangat gentle, dia itu tidak menukik tajam, artinya area di mana dia akan kering pada saat surutnya akan lebih besar dibanding dengan profil area yang memiliki profil pantai lebih terjal, kira-kira seperti itu. Kalau kalian kemarin ke Pramuka gitu ya, coba bayangin itu profil pantainya yang kalian ukur di bagian utara itu sebenarnya terjal atau tidak. Itu kita bisa bicarakan. Nah, sekarang kita bisa mengklasifikasikan si tidal regime itu berdasarkan tidal range-nya dulu. Ini harusnya kalian sudah tahu ya, bahwa ada microtidal, mesotidal, dan macrotidal. Micro itu kalau range-nya di bawah 2, meso itu antara 2 dan 4, kalau makro lebih besar dari 4. Selain daripada tidal range, kita juga bisa melihat lagi-lagi frekuensinya. Jadi ini berhubungan dengan si tidal type gitu ya. Flooding frekuensi maksudnya adalah frekuensi pasang lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan pasang secara umum gitu ya, seluruh pasang gitulah, all high tides itu kan artinya seluruh peristiwa pasang, itu kita bisa mengalami kenaikan muka air laut pada satu area itu sekitar 56 sampai 62 kali per bulan gitu ya. Artinya kan ini kita bisa lihat kalau 56 sampai 62 kali per bulan itu kenaikannya itu antara mix sampai semi-diurnal gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi benar-benar yang high tides-nya gitu. Semua high tide. Jadi kalau misalnya kita punya pasut seperti ini ya, kalau all high tides berarti benar-benar semuanya itu dihitung gitu. Itulah kenapa frekuensinya bisa banyak sekali ya. Lalu kalau misalnya yang medium high tides gitu kan ya, artinya area-area yang dihitung itu benar-benar medium high tides-nya aja. Jadi kita punya gini aja deh. Kita punya range, lebih mudah seperti ini daripada gelombang-gelombang. Kita punya ini adalah tidal range kita. Kalau all high tides gitu kan ya, berarti benar-benar kalaupun pada suatu saat, pada saat NIP, range-nya itu cuma segini, itu benar-benar itu pun dihitung juga. Ya, jadi kita mulai dari tengah. Lalu medium high tide berarti kita cari yang tengah-tengahnya gitu ya. Oke. Lalu untuk ini adalah normal high tide gitu ya. Normal high tide berarti lebih di atas lagi. Spring high tide berarti hanya high tide yang terjadi pada saat spring gitu ya. Lalu
equinoctial high tides gitu ya, itu 2 kali per bulan. Jadi benar-benar puncak-puncaknya saja. Oke. Jadi kita bisa lihat ini 56 sampai 62 kali per bulan. Jadi ya dalam satu bulan itu kalau misalnya hitungannya seperti ini bahkan berarti satu hari bisa 2 kali gitu kan. Ini pun sama gitu ya, medium high tides juga masih bisa dalam satu bulan itu 2 kali. Ingat-ingat gitu ya, karena gelombang pasut itu dia nggak benar-benar perfectly semi diurnal maupun diurnal gitu ya, nggak ada yang seperti itu, tapi kita lebih bicara terkait mana yang dominan gitu ya. Lalu normal high tide itu 20 sampai 45 kali per bulan. Jadi yang normal high tide ini bisa jadi hanya 1 kali per hari gitu ya. Lalu jadi untuk normal high tide itu berarti yang ini saja gitu ya, yang puncak-puncaknya saja, tapi pada saat nip pun dihitung. Sementara kalau spring high tide berarti kita benar-benar cuma ngelihat yang pada saat spring aja. Itulah kenapa dia hanya 2 sampai 20 kali per bulan gitu ya. Jadi tergantung kita ngebloknya itu di mana. Dan terakhir baru yang equinoctial ini adalah 2 kali per bulan maksimum. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita cuma lihat puncak-puncaknya aja ya. Kenapa 2 kali per bulan? Tentunya ya kita bisa ingat gitu ya. Spring, nip gitu ya. Itu dalam satu bulan 2 kali spring, 2 kali nip, lalu kita akan mendapatkan yang paling tinggi pada saat spring kurang lebih 2 kali dalam per bulan. Ya. Itulah kenapa namanya equinoctial. Selanjutnya kita bisa lihat dimensinya ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan kalau tidal regime itu kita lebih bicara terkait zonasi gitu ya. Jadi tadi kita bisa lihat kelas-kelasnya gitu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kita punya tidal range di sini, lagi-lagi tidal range kita membicarakan dimensi vertikal. Nah, kalau misalnya untuk kelas 1 ya, di mean sea level gitu ya, berarti lagi-lagi area kita, rezim kita berada di sini gitu ya. Garis pantai kita di sini kalau misalnya di MSL. Kalau kita menghitung LAT berarti garis pantai kita mulai dari sini gitu kan. Sementara untuk HAT misalnya itu garis pantainya dari sini gitu. Jadi kalau misalnya lagi-lagi ya tidal range itu lebih ke vertikalnya seperti apa, kalau misalnya si regime itu lebih kepada kita tuh ada di mana sebenarnya gitu ya secara horizontal. Ya, kita akan membicarakan aplikasi dari tidal datum dan tidal regime pada sesi selanjutnya.